Rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Hasan Nasbi ajak masyarakat berpartisipasi. Mendagri tegur Bupati soal kebijakan PBB. Pedagang pohon Panjat Pinang kebanjiran pesanan jelang HUT kemerdekaan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memaparkan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung di Istana Negara. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi secara hikmat dan memeriahkan perayaan kemerdekaan tahun ini. Detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 akan digelar di halaman Istana Negara pada 17 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, perwakilan negara sahabat, serta 16.000 warga yang telah mendaftar melalui website Pandang Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengimbau masyarakat di seluruh tanah air untuk menghentikan seluruh aktivitas selama 3 menit, mulai pukul 10.17 hingga 10.20 waktu Indonesia Barat, untuk mengambil sikap sempurna saat berkumandang lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Ajakan ini sesuai edaran Menteri Sekretaris Negara agar masyarakat berpartisipasi secara hikmat. Selain upacara, akan digelar pesta rakyat pada 17 Agustus mulai pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada pukul 16.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan dimeriahkan Karnaval Bersatu Kemerdekaan oleh kementerian dan lembaga yang menampilkan truk hias dan capaian kerja selama 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasan Nasbi, di sepanjang jalan MH Tamrin dan Sudirman akan terdapat panggung rakyat serta spot selfie untuk generasi muda bersama karakter lokal seperti Juki, Jumbo, Pete Ijo, Agni, dan Tikam Samura. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan penuh sukacita, sekaligus meneguhkan tekad untuk membebaskan bangsa dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan. Pada tanggal 17 Agustus ini, sesuai dengan edaran dan surat pedoman yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, masyarakat juga dihimbau untuk menghentikan seluruh aktivitasnya pada pukul 10.17 sampai pukul 10.20, sekitar 3 menit, untuk mengambil sikap sempurna, menghentikan seluruh aktivitas, mengambil sikap sempurna selama berkumandangnya lagu Indonesia Raya dan penaikan bendera merah putih di Istana. Dari Jakarta, Tiara Ajeng Galuanggara, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah tengah bersiap menghapus klasifikasi beras jenis premium dan medium. Nantinya adapun beras konsumsi harian akan disederhanakan menjadi satu jenis, yakni beras reguler. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Amran mengungkapkan pembahasan soal kebijakan ini sudah dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rencananya, penerapan kebijakan tersebut akan kembali dibahas secara mendalam setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hingga kini, Andi Amran Sulaiman belum bisa memastikan berapa harga batas atas yang akan ditetapkan untuk beras reguler tersebut. Setelah dilakukannya rapat terbatas dengan Kementerian Bidang Pangan selanjutnya, akan dibahas mengenai harga eceran tertingginya atau setara dengan harga beras jenis premium ataupun medium. Beras yang
doakan tadi pembahasan itu mungkin lebih bagus nanti ke depan. Tadi pembahasan mungkin berikutnya setelah 17 Agustus kita arahan Pak Menko tadi ratas. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan perubahan klasifikasi beras menjadi satu jenis akan dibarengi revisi peraturan dan pemberlakuan masa transisi. Tujuannya agar seluruh pelaku di rantai pasok hingga konsumen bisa beradaptasi dan saling menguntungkan. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Teknis mengenai aspek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Rapat ini digelar menyusul adanya sorotan dari Presiden Prabowo saat sidang kabinet beberapa waktu lalu. Guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat koordinasi dengan jajaran kementerian terkait untuk membahas sejumlah perkembangan terkait infrastruktur di bawah komando kementeriannya. AHY mengungkapkan seusai sidang kabinet beberapa waktu lalu menyoroti beberapa aspek infrastruktur seperti pengawalan konsep kereta cepat hingga ke kota Surabaya, mengaktifkan kembali status bandara internasional, hingga tembok laut raksasa atau giant seawall yang berfokus di Jakarta hingga Demak. Kita akan cek seberapa jauh progres dari program Integrated Land Administration and Spatial Planning. Jadi kita ingin meyakinkan bahwa ini bergerak, tentu ada koridor waktu sampai dengan 4 tahun ke depan. Kita ingin cek sampai dengan di mana saat ini. Adapun rakor kali ini dihadiri pejabat teknis terkait seperti Menteri Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ossi Dermawan, Wamen Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Wamen Keuangan Suhasil Nazara. Dari Jakarta, Teofan di Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi insiden kerusuhan dan perusakan fasilitas dalam demonstrasi di Pati, Jawa Tengah. Kapolri memastikan aksi massa tersebut terkendali. Demo besar-besaran mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan aksi massa tersebut terkendali. Hal ini dikatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai meninjau gerakan pangan murah di gudang Bulog kantor wilayah DKI Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta masyarakat dalam penyampaian aspirasi dengan tertib. Kapolri juga tegaskan Polri akan selalu memfasilitasi penyampaian pendapat sesuai aturan. Dalam aksi tersebut terjadi pembakaran dan perusakan fasilitas umum. Kapolri mengingatkan penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan tertib. Pihaknya juga menyebut Polri tidak akan menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi selama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya juga siap menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah untuk mencegah konflik meluas. Melaksanakan kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat, namun pesan saya tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi, kita bahkan membantu melakukan mediasi, oleh karena itu manfaatkan saluran dan aturan undang-undang yang ada dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak masyarakat untuk mengutamakan dialog dan proses hukum agar penyampaian aspirasi dapat terlaksana tanpa menimbulkan kerusuhan atau kerugian fasilitas umum. Dari Jakarta, Teofan di Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah yang meminta pemakzulan Bupati Sudewo. Tito mengimbau agar seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif, serta menegaskan dirinya sudah menegur langsung Bupati dan Gubernur Jawa Tengah. Itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, demonstrasi ricuh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Rabu lalu menjadi perhatian pemerintah pusat.
Aksi tersebut dipicu kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dinilai memberatkan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya memberi teguran kepada Bupati Sudewo melalui telepon. Tito menyebut Bupati Sudewo juga telah menarik kembali kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Namun kini tuntutan warga meluas hingga meminta pemakzulan. Tito menegaskan proses pemakzulan memiliki mekanisme resmi yang harus dilaksanakan melalui DPRD dan menurutnya langkah DPRD membentuk panitia khusus adalah salah satu jalur yang harus diikuti. Mendagri Tito juga sebut sesuai peraturan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, penentuan tarif PBB menjadi kewenangan Bupati atau Wali Kota dengan review Gubernur. Ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Mendagri siang ini menggelar rapat daring dengan seluruh kepala daerah untuk mengingatkan pentingnya sosialisasi dan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Maka dari itu, setiap kebijakan daerah yang menyangkut pajak atau retribusi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan melalui proses sosialisasi yang matang. Mendagri Tito juga meminta agar seluruh pihak mengedepankan dialog untuk mencegah terulangnya konflik serupa di daerah lain. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, karena membuat kegaduhan dan keonaran di lobi sebuah hotel kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, seorang WNA pria asal Uni Emirat Arab diamankan petugas gabungan. Sebelum diamankan, WNA tersebut merasa kehilangan uang yang disimpan dalam tas yang dibawanya. Seorang WNA asal Uni Emirat Arab berinisial AYB harus diamankan petugas gabungan usai aksinya membuat keonaran di lobi sebuah hotel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika AYB yang tiba di lobi hotel dibantu seorang porter untuk menurunkan barang bawaannya. Namun AYB tiba-tiba mengeluh karena salah satu tas yang dibawa terbuka pada bagian resleting dan merasa kehilangan sejumlah uang. Ketika dikonfirmasi, porter yang membantu tak merasa membuka tas ataupun mencuri uang milik AYB. Merasa tak terima, WNA yang datang seorang diri langsung mengamuk dan berusaha melukai dirinya sendiri. Bahwa dengan terbukanya itu dia merasa kehilangan uang. Tapi setelah ditanyakan dengan yang membantu porter itu, porter tidak merasa ngambil, sehingga dia merasa kecewa, sehingga dia komplain ke bagian hotel. Nah di sana dia mengamuk, pada waktu dia dengan melukai kepalanya, kemudian juga dia menggunakan alat gunting untuk melukai tangannya. Aksi AYB akhirnya bisa diredam usai petugas gabungan meringkusnya dan menyerahkannya kepada pihak imigrasi Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, kontributor Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap sindikat jaringan narkoba Thailand. 4 tersangka berikut barang bukti 26 kg sabu dan 39.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan petugas. Keempat pelaku masing-masing berinisial RR, IS, FM, dan FA ditangkap petugas di salah satu rumah di Jalan Sekolah, Medan, Sumatera Utara pada akhir Juli 2025 lalu. Pengungkapan sindikat jaringan narkoba Thailand tersebut berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka RR yang kedapatan sedang mengedarkan pil ekstasi dan liquid vape mengandung zat berbahaya. Kepada petugas, tersangka mengaku masih banyak barang haram milik seseorang bandar narkoba inisial J yang kini masih buron tersimpan di dalam rumahnya di Jalan Sekolah Medan. Petugas kemudian menggerebek rumah yang menjadi target tersebut.
Hasilnya, petugas kembali menangkap 3 tersangka lain berikut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 26 kilo, pil ekstasi 39.650 butir, 34 bungkus narkoba jenis Happy Water, 2.400 gram ketamine, serta 150 liquid vape mengandung zat narkotika yang simpan di lemari kamar. Direktur Reserse Narkoba Polda Su, Kombes Jen Kelvin Simanjutak, Rabu siang mengatakan masih memburu 2 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui, salah satu diantaranya berada di negara Thailand. Kita melakukan penggeledahan badan dengan informasi yang ada. Tersangka 1 RR tadi didapati di kantong celananya ada 20 butir ekstasi dan 4 tetrix tadi. Sehingga Keempat tersangka mengaku menerima upah menyimpan dan mengedarkan narkoba tersebut dengan imbalan ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Ia lagi menunggu calon pembeli di areal perkebunan sawit. Seorang pria diduga sebagai bandar narkoba dicokok petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi. Dari mana? Dari tempat ini. Woi, dari mana? Mengetahui kedatangan petugas, tersangka inisial D langsung melarikan diri ke area perkebunan sawit. Namun, pelariannya sia-sia karena petugas akhirnya berhasil menangkapnya di Desa Kesiangan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 5 paket sabu-sabu siap edar dan timbangan elektrik. Polisi menyebut penangkapan tersangka merupakan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran sabu-sabu di wilayah tersebut. Usai diamankan, tersangka langsung diboyong ke Mako Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berisi sabu seberat 12,75 gram. Berikut 1 unit HP Android, uang tunai 300.000 yang diduga hasil dari penjualan sabu. Polisi kini masih mendalami keterlibatan tersangka dengan sindikat jaringan narkoba yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, 4 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor beserta 1 orang penadahnya berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sebanyak 4 unit kendaraan roda 2 berbagai merek, kunci letter T, serta 1 pucuk senjata api rakitan. Beginilah video saat petugas dari Satreskrim Polres Pandeglang menangkap para pelaku curanmor di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku curanmor, sejumlah polisi berpakaian preman dari unit Reskrim Polsek Panimbang dan Satreskrim Polres Pandeglang langsung menangkap para pelaku di wilayah Panimbang dan Lebak. Setelah menangkap 1 orang pelaku berinisial DD, warga desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Lebak. Di kawasan ini, polisi menciduk 3 orang pelaku berinisial TS, SP yang merupakan warga Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak, dan DH yang merupakan warga Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Para tersangka melakukan aksi pencuriannya dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah dan mencongkel kunci kontak kendaraan dengan kunci letter T. Selain mengamankan 4 orang pelaku di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, polisi juga berhasil menangkap 1 orang penadah barang hasil curian para pelaku berinisial JH. Tersangka DD merupakan residivis dengan kasus serupa.
Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 4 unit kendaraan roda 2, 1 pucuk senjata api rakitan, 1 buah peluru, 1 buah kunci letter T, serta surat-surat kendaraan bermotor milik korban. Selain menangkap keempat pelaku curanmor, polisi juga menangkap 1 orang pelaku sebagai penadah barang curian dengan inisial JH. Dengan pemberatan, yaitu berupa pencurian kendaraan bermotor. Kemudian kita melakukan upaya pengembangan penyelidikan, diamankan 5 orang tersangka, yang salah satunya adalah penadah. Sementara pelaku Dede yang kerap beraksi menggunakan senjata api rakitan mengaku jika senjata api rakitan tersebut ia dapatkan dari warga Cipanas, Kabupaten Lebak, dan telah 3 kali melakukan aksi pencuriannya. Pelaku juga mengaku jika untuk 1 unit kendaraan roda 2 hasil curiannya dijual seharga 3-4 juta rupiah kepada penadah. Cipanas. Itu dari warga atau dari ini? Dari warga. Itu rakit sendiri atau gimana? Rakit sendiri atau gimana? Itu udah curi motor udah berapa kali pakai senjata itu? Setiap mau beraksi pakai itu. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bagi pedagang pohon panjat pinang musiman, perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus memberi keberkahan tersendiri. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, pohon panjat pinang buatannya sudah kebanjiran pesanan. Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia mulai menghitung hari. Pada perayaan 17 Agustus, masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yakni mengadakan banyak lomba khas Indonesia. Salah satunya adalah lomba panjat pinang yang selalu hadir setiap perayaan 17-an. Penjual pohon pinang musiman pun mulai bermunculan. Seperti Robi, warga Kecamatan Pinang bersama 2 rekannya selalu rutin menjajakan pohon panjat pinang buatannya di tepi Jalan Rasuna Said, Kota Tangerang. Sebelum dijual, pohon pinang melewati beberapa tahapan mulai dari diserut, diamplas, dijemur, diikat dengan kawat agar kokoh saat dipakai lomba dan dilumuri oli dan gemuk. Kebanyakan para pembelinya warga sekitar Kota Tangerang atau luar kota yang rutin meramaikan 17-an dengan panjat pinang. Robi membuat beberapa ukuran pohon pinang yang dibuatnya mulai dari 8 meter, 10 meter, hingga 12 meter. Adapun harganya bervariasi mulai dari 1 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Bahkan Robi biasa meraup keuntungan hingga 15 juta rupiah dari produksi panjat pinang yang dibuatnya. Ya alhamdulillah sih ada, ya yang jauh-jauh dari Jombang, dari Lapas, ya udah dari mana aja dah, udah ada. Selain itu, untuk menarik peminat pembeli, para pedagang juga menghias pohon pinang dengan bendera merah putih. Dari Tangerang, Mujib Platumairisa, Berita Nasional TV. Ya, 100 lebih siswa dari 3 sekolah menengah pertama SMP di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta diduga mengalami keracunan makanan. Mereka terpaksa dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera pada Rabu 13 Agustus 2025. 178 siswa dari SMP Muhammadiyah 1 Melati, SMP Muhammadiyah 3 Melati, dan SMP Pamungkas Melati diduga mengalami keracunan makanan yang mereka konsumsi sebelumnya. Dugaan sementara, para siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu rawon dari program makan bergizi gratis di sekolah masing-masing. Sebagian siswa diduga keracunan dilarikan ke Puskesmas 2 Melati untuk mendapatkan penanganan medis. Para siswa mengeluhkan mual, pusing, dan muntah-muntah. Keracunan
Iya, saya dari rumah dipanggil teman saya, katanya di Pamuk aja ada yang keracunan. Banyak yang kenapa enggak gitu, terus saya langsung ke sekolah, ternyata masuk sini. Namun demikian, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dedi Aprianto, menyatakan dugaan keracunan yang menimpa 178 siswa dari 3 SMP berbeda ini belum bisa dipastikan. Kenapa saya mengatakan patut diduga? Karena memang kan masih dalam proses pemeriksaan. Kenapa? Sebagian ada yang mual-mual, ada yang diare, seperti itu. Pusing. Jumlah yang datang ke Puskesmas Melati 2 ada sekitar 90. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang diduga menjadi pemicu terjadinya keracunan massal. Informasi sementara menyebut sebanyak 178 siswa diduga keracunan terdiri dari 58 siswa SMP Muhammadiyah 1 Melati, 90 siswi SMP 3 Melati, dan 30 siswa SMP Pamungkas Melati. Total, sebanyak 178 siswa diduga keracunan, tak ada yang menjalani rawat inap dan belasan siswa diharuskan rawat jalan. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.